Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semoga di kegiatan pada hari ini anak-anak bisa untuk menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, dan kemudian sukses di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan di hari ini, ada baiknya kita buka dulu dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk menambah keberkahan di pembelajaran hari ini, marilah kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa seminta untuk ketua kelas memimpin kegiatan berdoa di hari ini. Silakan Al-Bukhari. Marilah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tersebut kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima ilmu, pelajaran ilmu pada hari ini. Nah, seperti biasa, saya mau menanyakan tentang quotes pada hari ini. Kata-kata hari ini, giliran dia. Oke, silakan dia kata-kata hari ini. Oke, kata-kata hari ini adalah manjada wajada. Manjada wajada, artinya Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. ya, tepuk tangan untuk dia. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan dengan serius. Ya. Oke, anak-anak sekalian, berikutnya absensi terlebih dahulu. Oh iya, kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Abbas. Abbas, kenapa? Izin. Oh, izin. Terus ada lagi? Anis. Sakit. Oke, ada lagi? Kalisa. Oh, sakit juga. Oke. Ya, berarti 3 ya. Ada 3 yang tidak hadir hari ini. Ya, kita doakan bersama-sama bagi yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan bisa untuk beraktivitas seperti dia biasa. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak sekalian, masih ingat nggak di materi kita sebelumnya berbicara masalah rukun iman? Ya, rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Ada yang bisa mengangkat tangan? Siapa? Alek. Ya, Alek. Ada berapa rukun iman? Ada rukun iman ada 6. Yang pertama, Iman kepada Allah. iman kepada Allah. Terus? Iman kepada wajib berurutan ya? Tidak. Malaikat. Terus yang ketiga, iman kepada Nabi. Yang keempat, iman kepada kitab. Terus iman kepada Rasul. terus apa lagi? Hari kiamat. Yang terakhir qada dan qadar. Ya, jadi kita ulangi lagi, rukun iman itu ada. Nah, yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada Nabi dan Rasul, yang keempat iman kepada kitab Allah. Kemudian iman kepada hari kemudian, dan terakhir iman kepada qada dan qadar. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa nih yang bisa untuk menjawab ya? Contoh perbuatan iman, beriman, rukun iman itu yang dilakukan. Yo. Alan. Contoh dari beriman kepada Allah yaitu melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah yang disuruh dan menjauhi larangan. Oke, good. Tepuk tangan untuk Alan. Jadi contoh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang dicontohkan tadi contohnya sholat. Sholat itu 5 waktu yang diwajibkan. Oke. Nah, anak sekalian, coba perhatikan untuk di layar ya. Kita akan menampilkan sebuah video ya. Anak-anak bisa untuk menonton video terlebih dahulu dan kemudian nanti bisa untuk apa yang ada pada
video tersebut. Nah, namanya di sini pasar pocong. Oke, kita simak bersama-sama. Jika pasar berada di tengah tempat pemakaman umum atau TPU, ya keunikan inilah yang dimiliki oleh pasar pocong yang berada persis di sebelah TPU di Palembang. Seperti namanya, asal mula penamaan pasar pocong ini berasal dari warga lantaran lokasi yang berada di tengah pemakaman. Warga Palembang menyebutnya dengan pasar pocong. Sebelumnya pasar ini dikenal dengan pasar pagi Telaga Suidan. Lokasinya berada di Jalan Telaga Suidan, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Kemunculan pasar ini berawal dari kerepotan warga untuk pergi ke pasar Sila Beranti atau pasar induk Jakabaring yang cukup jauh dari rumah mereka. Muncullah ini dari seorang pedagang bernama Zul untuk mendirikan pasar kecil-kecilan. Bersama dengan teman-temannya, Zul mendirikan los pada tahun 2004 silam dan didukung oleh salah satu anggota DPRD kota. Zul kini menjadi salah satu pengelola pasar. 3 Juni 2004 dulu ngecek saya pasar pocong tidak rekod lagi. Lapangan kosong di depan rumah mereka menjadi titik awal dibentuknya pasar kecil-kecilan yang kini telah berkembang menjadi pasar pocong. Walaupun nama dan lokasi pasar ini cukup menyeramkan, pasar yang memiliki panjang lokasi sekitar 100 meter ini tetap ramai dikunjungi oleh warga sekitar. Pasar pocong beroperasi setiap hari, mulai pagi hingga sore hari. Para pembeli pun ramai berbelanja lantaran harga bahan pokok yang lebih murah dibandingkan dengan pasar lainnya. Tidak ada yang merasa takut meskipun lokasi terletak di tempat pemakaman umum. Berdasarkan asas kepedulian antar sesama, para pedagang hanya membayar ini kebersihan sebesar Rp1.000. Terkadang para pedagang membersihkan lapak mereka sendiri sehingga area pemakaman tetap bersih. Walaupun menjadi salah satu pasar unik di kota Palembang, pemerintah kota belum memberikan perhatian khusus terkait keberadaan pasar ini. Hanif Garandi, Palembang. Oke, ya, anak-anak sudah menonton dari video tersebut. Sekarang aktivitas apa yang ada yang Anda lihat pada video tersebut? Jual beli. Ya, di mana jual belinya? Palembang. Tempatnya di Palembang dan terjadinya di pasar. Namanya pasar pocong. Ngeri ya, pasar pocong. Ya. Jadi tadi aktivitas jual beli. Ya. Nah, berkenaan dengan itu, di sini kita baru masuk untuk pembelajaran. Pembelajaran apa? Siswa memahami pengertian jual beli dalam Islam. Jadi Islam itu mengatur jual beli, ya. Kemudian memahami dalil Al-Quran tentang jual beli dan siswa dapat menjelaskan rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Apakah anak-anak sering jual beli? Contohnya di mana kalau di sekolah? Di kantin, betul. Kita membeli makanan, kemudian kita membayar makanan tersebut. Nah, sekarang apa itu dari arti dari jual beli? Ya. Nah, anak-anak sekalian, coba untuk anak-anak bisa memperhatikan dari video tersebut. Kelas 1C Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pengertian jual beli. Jual beli menurut etimologi adalah menukar, sedangkan menurut terminologi yaitu tukar menukar harta dengan harta. Tukar menukar
beli, yakni harga dan barang. Mahal al-aqdi, sigat atau pernyataan jual beli, yakni ijab dan qabul. Maudu al-aqdi, yaitu tujuan jual beli, yakni untuk saling memenuhi kebutuhan antar manusia. Manfaat yang didapat dengan jual beli yaitu kita dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing pihak merasa puas, dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram dan batil. Penjual dan pembeli mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Tujuan dari jual beli adalah untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli dalam masyarakat, untuk mengetahui manfaat dan mudarat jual beli dalam masyarakat, untuk mengetahui jual beli yang sah menurut syariat Islam. Jual beli yang sah menurut syariat Islam diantaranya yaitu adanya dua orang atau lebih yang melakukan transaksi, yakni penjual dan pembeli, adanya uang dan barang yang terlibat dalam transaksi jual beli. Selanjutnya adanya ikrar atau pernyataan antara penjual dan pembeli. Jual beli yang diperbolehkan dalam syariat Islam diantaranya bai al-sil'ah bil al-raqab, yaitu menjual suatu barang dengan uang atau alat tukar sih. Jual beli ini paling banyak dilakukan dalam masyarakat. Yang kedua, bai al-muqayyadah, yaitu jual beli suatu barang dengan barang tertentu dengan cara menukar barang atau barter. Yang ketiga, bai al-salam, yaitu jual beli barang dengan cara ditanggungan penyerahan barang yang telah dibayar secara tunai. Yang keempat, bai al-murabahah, yaitu menjual suatu barang dengan membeli harga pokok atau menjual barang dengan menaikkan harga barang dari harga aslinya sehingga penjual mendapatkan keuntungan sesuai dengan tujuan bisnis. Jual beli yang tidak diperbolehkan, yang pertama adalah maisir atau qimar, yaitu suatu bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah, dan sebaliknya. Gharar, yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang terjadi dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah dari segi istilah bahasa sama dengan ziyadah yang artinya tambahan, sedangkan menurut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara Ya, anak-anak sekalian, tadi kita melihat video mengenai jual beli. Ya, jadi jual beli itu adalah transaksi antara penjual dan pembeli. Ya, apa saja yang ada di dalamnya, ada uang, ada barang. Ya, kemudian ada ucapan. Apa yang diucapkan? Saya mau membeli barang. Beli apa misalkan? Beli makanan. Di mana? Di kantin. Berapa harganya? 10.000 gitu kan? Deal. Oke. Maka itulah jual beli. Nah,
itu kita artinya jual beli ya. Jadi ada orang yang membeli, kemudian ada yang menjual, ada barang. Kemudian jangan lupakan ada satu lagi ucapan transaksi jual beli. Itulah namanya jual beli. Nah, yang menjadi permasalahan adalah anak-anak sekalian ya, kita membeli barang, tapi barang tersebut tidak semuanya utuh. Katakanlah misalkan, boleh pinjam HP? Ya, kita mau beli HP nih, gitu kan? Harganya katakanlah 3 juta rupiah, ya. Tapi di HP ini ada kecacatan, ya. Misal apa? Retak kameranya di belakang. Ini ada kamera, ada 3, satu yang retak, gitu. Ya. Tapi yang penjual itu tidak memberitahu kekurangan dari HP yang akan dijual kepada konsumen. Nah, dalam Islam gimana ini? Apakah ini termasuk jual beli yang diperbolehkan atau jual beli yang cacat atau tidak diperbolehkan? Nah, untuk membahas itu, anak-anak sekalian, Sir akan memberikan LKPD ataupun diskusi kelompok, ya. Karena kelompoknya ada 4 di sini, silakan untuk ini sudah dijuluk berdasarkan kelompok, jadi anak-anak bisa untuk mendiskusikan dari kelompok tersebut. Nah, ini bahan LKPD-nya. Ya. Nah, di LKPD tersebut, ya, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana tanggapan anak-anak sekalian mengenai transaksi jual beli yang pada kondisinya atau studi kasusnya barang itu cacat, tapi tidak diberitahu sama penjual bahwa barang itu cacat. Ya. Nah, anak-anak bisa untuk memecahkan masalah tersebut, mencari informasi di internet. Kemudian nanti anak-anak bisa untuk memaparkan hasil diskusinya di depan teman-teman. Bisa? Oke. Anak-anak silakan untuk berdiskusi dengan tempatnya. Untuk pemaparan hasil diskusi kelompoknya. Ada kelompok yang mau maju duluan? Oke, silakan dari kelompok 3 ya. Ya, silakan memaparkan hasil diskusinya. Nah, yang lain boleh untuk mendengarkan kemudian menanggapi dari hasil diskusi kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Dinda Fatimah sebagai moderator, saya Dinda Fatimah, saya ada Syamil Putri. Oke, jadi kami di sini akan mempresentasikan tentang tugas kami tentang jual beli yang akan dijelaskan oleh dia. Oke, yang pertama itu pertanyaannya, apakah jual beli tersebut sah menurut syariat Islam? Kenapa? Jadi kalau menurut syariat Islam itu tidak sah karena ketidakjelasan harga dan penipuan terkait hal tersebut. Yang kedua itu ada identifikasi pelanggaran syariat yang terjadi pada kasus di atas. Oke, dan di ini ada 2, yaitu ada gahar yaitu ketidakpastian, yang kedua ada tadlis itu penipuan. Bagaimana seharusnya pedagang tersebut bertransaksi sesuai dengan syariat Islam, yaitu ada transparansi harga, kejujuran dalam kondisi barang, dan akad yang jelas dalam syariat Islam. Oke, baik, sekian pemaparan dari kami. Apakah ada yang ingin menanggapi? Saya ingin menanggapi. Oke, baik, silakan saya kira. Jadi perkenalkan, nama saya Sandra. Jadi saya ingin menanggapi apa itu jual beli. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya akan langsung dijawab
dijawab oleh Raisya. Jadi jual beli itu adalah suatu perjanjian bukan menukar barang atau benda yang disetujui oleh kedua belah pihak. Oke, Sentra, apakah jawaban diterima? Oke, bisa diterima. Oke, apa ada lagi yang ingin bertanya atau memberi kritik dan saran? Tidak. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin cukup dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, tadi telah kita lihat bersama pemaparan dari diskusi kelompok. Ya, maju ke depan tadi. Nah, dari kegiatan tersebut, pembelajaran di hari ini, apa saja yang bisa kita ambil ilmu atau pelajaran yang telah kita belajar dari awal tadi? Ada bisa untuk menanggapi yang kita pelajari hari ini? Apa saja? Ya, sorry. Pengertian jual beli dalam Islam. Jual beli dalam Islam adalah tukar menukar barang atau jasa dengan nilai atau imbalan yang sesuai. Ya. Transaksi ini diatur dalam syarat syariat Islam agar memberi prinsip keadilan dan keberkahan. Ya, jadi tukar menukar barang atau jasa. Jadi dimaksud dengan jual beli. Nah, apalagi selain dari pengertian dari jual beli? Ya. Jadi ada rukun jual beli. Yang pertama itu penjual, terus pembeli, lalu ada barang jasa, harga, sama Ijab kabul atau kesepakatan. Baik, ya. Jadi dua hal tadi yang salah satunya kita pelajari di jual beli. Yang pertama pengertian jual beli dan kemudian rukun dari jual beli. Nah, minggu depan kita akan masuk ke materi mengenai asuransi syariah. Ya, bagaimana asuransi syariah itu dari tinjauan hukum kemudian secara peraturan. Dan itu akan kita pelajari di pekan depan. Anak-anak bisa dipelajari pada halaman 78. Ya. Nah, untuk menutup kegiatan di hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.